Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jumpa lagi di pertemuan 4 dengan Ibu ya. Semoga kalian semua sehat. Kali ini kita akan membahas sel volta lagi, tapi beda dari yang kemarin. Nah, tujuan hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis urutan logam pada deret volta dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung potensial sel berdasarkan data potensial reduksi standar secara benar. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu ingin mengulang sedikit hal-hal yang penting yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang katoda dan anoda. Masih ingat ya tentang katoda dan anoda? Nah, anoda ini elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda elektroda tempat terjadinya reduksi. Nah, kedua ini perlu diingat ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab inti, yaitu potensial sel dan deret volta. Nah, bagaimana cara menentukan harga potensial suatu elektroda? Harga potensial listrik satu elektroda, anoda atau katoda saja, tidak dapat diukur. Nilai yang dapat diukur adalah selisih harga potensial listrik dari kedua elektroda, anoda dan katoda. Nah, jadi yang dapat dihitung atau diukur itu hanya selisihnya saja. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial yaitu voltmeter dan satuannya adalah volt. Jadi, selain menghitung potensial elektroda tadi bisa dengan voltmeter, tapi jika tidak ada, maka kita bisa menghitungnya dengan mencari selisih harga potensial listrik dari kedua elektroda. Nah, mengetahui harga potensial listrik suatu elektroda, maka kita perlu dulu belajar tentang potensial elektroda standar. Elektroda standar ini merupakan elektroda acuan yang dianggap mempunyai nilai potensial tertentu. Contohnya yang kemarin ya. Kalau yang kemarin, kita kan menggunakan reaksi redoks dengan bilox ya. Untuk mengetahui yang ini anoda, yang satunya katoda. Nah, sekarang tidak perlu lagi dengan bilox, tapi dengan potensial elektroda standar untuk mengetahui apakah dia anoda atau katoda, apakah dia reduksi atau oksidasi. Potensial elektroda standar mengacu pada reaksi reduksi. Nah, masuk ke contoh yang kemarin ya, minggu lalu. Yaitu Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Di sini reaksi reduksinya yang ini. Berarti elektroda standarnya min negatif 0,76. Yang kedua, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kita lihat dalam tabel yang ini, berarti elektroda standarnya positif 0,34. Penentuan reduksi dan oksidasi dapat dilihat dari harga elektroda standar, di mana semakin kecil harga elektroda standarnya tadi, maka suatu logam mengalami oksidasi. Kita lihat contoh yang tadi ya. Antara Zn dengan Cu, si Zn ini yang di atas, elektroda standarnya lebih kecil. Berarti dia oksidasi, sedangkan Cu2+ menjadi Cu dia reduksi. Harga elektroda standar, oksidasi dan reduksi dapat juga ditentukan dari deret volta. Jadi, deret volta itu apa sih? Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda suatu logam. Jadi, apa sih fungsi deret volta? Deret volta berfungsi untuk mengetahui apakah reaksi tersebut spontan atau tidak spontan. Nah, ini deret volta ya. Deret volta makin ke kanan, logam makin mudah tereduksi. Nilai E-nya maksudnya lebih positif. Sedangkan makin ke kiri, logam makin mudah teroksidasi. Nilai E-nya lebih negatif. Berarti kalau kanan reduksi, kalau ke kiri berarti oksidasi. Nah, kalau berdasarkan nilai elektroda standar, tadi kan E-nya kalau lebih kecil berarti mengalami oksidasi. Yang Zn berarti oksidasi ya tadi ya, yang ini reduksi. Nah, tapi kalau berdasarkan deret volta juga sama.
di mana Zn di sini ke kiri, lebih kiri daripada si Cu. Cu-nya lebih ke kanan. Ke kanan berarti dia mengalami reduksi, sedangkan Zn lebih ke kiri mengalami oksidasi. Nah, berarti sama aja mau menggunakan deret kuota atau langsung melihat dari nilai elektroda standar. Nah, setelah memahami tentang kedua itu, kita masuk ke bab inti ya, yaitu potensial sel. Potensial sel adalah beda potensial listrik antara anoda dan katoda pada sel volta. Diukur dalam keadaan standar. Potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Potensial sel dapat dihitung berdasarkan data potensial elektroda yang tanda tabel tadi ya. Nah, rumusnya E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda atau E sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Catatan, reaksi berlangsung spontan apabila E sel mempunyai harga positif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai potensial sel dari ion Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn, nilai elektroda standarnya min 0,76 volt, terus ada Ag positif ditambah E min menjadi Ag. Nilai elektroda standarnya positif 0,80 V. Nah, untuk ini bisa kalian cek nanti di tabel ya, apakah benar atau tidak. Sekarang, perlu diingat, E yang lebih kecil berarti mengalami oksidasi. Di sini Ibu memakai dua cara ya. Yang pertama, caranya E sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Reduksi yang mana nih? Reduksi yang lebih besar. Berarti Ag lebih besar kan daripada yang Zn. Jadi kita masukkan plus 0,80 V dikurang negatif 0,76 V. 0,80 ditambah 0,76 volt, itu hasilnya adalah positif 1,56 volt. Jadi, harga potensial sel dari reaksi di atas adalah positif 1,56 volt dan reaksi berlangsung spontan. Spontan di sini karena nilainya positif. Baiklah, kita masuk ke cara yang kedua. Nah, bedanya dari cara pertama itu, di sini kita tahu persamaan reaksinya. Jadinya perlu dua cara ya. Lebih penting yang cara kedua sih sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, di sini kan sudah tahu ya, oksidasinya yang si Zn karena dia memiliki nilai elektroda yang lebih kecil, yang reduksinya Ag+. Nah, si Zn ini karena mengalami oksidasi, maka perlu dibalik. Jadi kayak gini, kenapa sih harus dibalik? Supaya nanti elektron yang ini bisa dicoret. Jadinya yang oksidasi dibalik dulu. Nah, karena ini dibalik, maka berubah jadi positif. Selanjutnya yang reduksi. Reduksi ini dikali 2 koefisiennya supaya elektron yang ini bisa dicoret. 2 elektron nanti bisa dicoret. Tapi nilai standarnya ini tidak usah diubah karena potensial sel tidak dipengaruhi koefisien. Jadi langsung aja kita coret 2 elektron kita coret. Hasilnya persamaan reaksinya tuh seperti ini. Zn ditambah 2 Ag positif menjadi Zn2+ ditambah 2 Ag. Nah, elektrodanya 0,76, 0,80 ditambah 1,56. Jadi, harga potensial sel dari reaksi di atas adalah positif 1,56 volt dan reaksi berlangsung spontan. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu akhiri, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Tugasnya berhubungan dengan potensial sel tadi. Pakai dua cara ya. Jadi ikuti cara yang Ibu perintahkan yang sebelumnya tadi ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.